warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aisyah. Senang sekali kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian fikih perempuan di edisi bulan Mei dengan tema puasa sunnah bagi perempuan. Tentu saja saya di sini tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di sini yang akan mendiskusikan tema kita hari ini adalah Mbak Tri Yaumil Falikah, SPD IMPD. Beliau adalah alumni dari Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga merupakan dosen dari FAI UAD ya Mbak Yaumil. Yeah. Saya bisa memanggilnya Mbak Yaumil ya, karena masih muda. Silakan Mbak Yaumil bisa menyapa sahabat Aisyah di rumah. Assalamualaikum sahabat Aisyah, senang sekali hari ini saya bisa sharing ilmu ya bareng Mbak Putri di sini. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Iya, amin. Terima kasih Mbak Yaumil dan sahabat Aisyah. Kalau ada pertanyaan juga nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti saya akan menyampaikannya ke Mbak Yaumil. Tapi mungkin di awal ini Mbak, kita bisa membahas dulu pengetahuan dasar mungkin ya bagi sahabat Aisyah sekalian, itu sebenarnya puasa sunnah itu apa sih dan keutamaannya apa kalau kita melakukan seperti itu? Oke, jadi Mbak Putri, sama halnya seperti sholat ya. Jadi puasa itu juga ada dua macam. Yang pertama puasa wajib dan yang kedua sunnah. Nah, puasa sunnah itu juga biasa disebut dengan puasa tatawu. Puasa tatawu. Jadi tatawu itu adalah amalan untuk ketaatan yang itu sifatnya sunnah. Sunnah itu ya kalau kita laksanakan kita mendapatkan pahala, tapi memang ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan tidak apa-apa, seperti itu. Nah, banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan Mbak Putri ketika rajin puasa sunnah. Yang pertama itu bisa menjadi perisai dari api neraka. Nah, itu janji Rasulullah ya, sahabat Aisyah semua. Jadi kalau bahwasanya umat Rasul ini yang rajin puasa besok itu akan dijauhkan dari api neraka. Itu adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Lalu bisa menjadi apa ya, penambal kekurangan puasa wajib. Jadi kalau kita puasa Ramadan ya Mbak, kadang kita memang meninggalkan makan dan minum, tapi kita lupa bahwasanya yang namanya puasa itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tapi hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, seperti kita gibah ya. Atau kita ngomongin orang, nonton berita artis, itu kan tidak bermanfaat gitu ya. Nah, itu kan bisa mengurangi pahala atau kualitas dari puasa kita. Nah, puasa sunnah kita itu bisa berfungsi untuk menambalnya, seperti itu, puasa tatawu. Lalu bisa ketika kita puasa Mbak, puasa sunnah, itu malaikat itu akan bersalawat kepada kita, subhanallah ya. Jadi dulu Ummu Umarah itu pernah didatangi oleh Rasulullah kan Mbak Putri. Lalu Rasulullah dihidangkan makanan oleh Ummu Umarah. Lalu Rasulullah berkata, silahkan kamu juga ikut makan. Lalu Ummu Umarah bilang, ana soimah, aku lagi puasa ya Rasulullah. Nah, lalu Rasulullah bersabda bahwasanya barang siapa yang dia itu berpuasa lalu dihidangkan makanan jamuan gitu ya, lalu dia tetap kekeh untuk melanjutkan puasanya, maka selama perjamuan itu sampai berakhir itu malaikat itu bersolawat kepada dia, mendoakan untuk keselamatannya, seperti itu. Nah, itu Mbak Putri mungkin keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita rajin puasa sunnah, seperti itu. Karena kita memang tidak tahu ya Mbak, puasa kita saat Ramadan ini seberapa diterimanya oleh Allah gitu ya. Betul. Jadi dengan puasa sunnah kita seperti mencoba menutupi kekurangan yang ada begitu ya. Betul. Baik. Kemudian nah mungkin sahabat Aisyah di rumah juga bertanya-tanya nih, sebenarnya puasa sunnah yang disyariatkan atau yang dituntunkan oleh Nabi itu apa saja sih? Itu kira-kira gimana Mbak? Jadi yang namanya puasa itu kan adalah ibadah mahdoh ya Mbak. Jadi ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, lalu tata caranya, nah, seperti itu, rukunnya gitu. Nah, itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena kalau dalam kaidah fikihnya kan mengatakan bahwa yang namanya ibadah itu semuanya haram, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Nah, ketika kita ingin puasa,
Nah, puasa sunnah maka kita juga harus melihat hadis atau dalil yang di sana menerangkan Rasulullah itu menuntunkannya, Mbak. Jadi nggak boleh kita tuh ngarang-ngarang, ya, mentang-mentang puasa sunnah itu banyak faedahnya, terus kita puasa tiap hari gitu ya, puasa dahar gitu, itu malah jadi puasa haram kalau puasa tiap hari seperti itu. Nah, lalu apa aja sih macam-macam puasa tatawwu yang bisa kita lakukan? Ada banyak sekali, Mbak. Yang pertama ada puasa Daud, itu puasanya Nabi Daud ya. Di sini saya bacakan hadisnya, Mbak, dari Amr bin Aus ya. Jadi Rasulullah itu pernah mengatakan bahwasanya puasa tatawwu yang paling utama di sisi Allah itu adalah puasa Daud. Puasa Daud itu adalah kita sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu adalah puasa yang diamalkan oleh Nabi Daud, makanya disebut dengan puasa Daud. Lalu ada yang disebut dengan puasa Senin Kemis, Mbak. Jadi Rasulullah itu gemar sekali puasa Senin Kemis. Kata Aisyah, istri beliau, ketika menanyakan kenapa Rasulullah suka puasa Senin Kemis, karena di hari Senin dan Kamis itu amalan kita itu disetorkan, Mbak, kepada malaikat, dan Rasulullah itu menginginkan ketika amalnya itu disetorkan pada Allah, beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, lalu ada yang namanya puasa Sa'ban. Sa'ban itu kan 1 bulan sebelum Ramadan ya, Mbak ya. Nah, jadi Aisyah itu pernah mengatakan seperti ini. Rasulullah itu tidak pernah berpuasa sebulan full kecuali di bulan Ramadan, dan tidak pernah berpuasa banyak-banyak gitu ya kecuali di bulan Sya'ban. Nah, itu seperti semacam kita itu pemanasan seperti itu loh, Mbak, untuk menyambut Ramadan. Karena biasanya bulan Sya'ban itu banyak dilupakan, Mbak, karena kita terlalu fokus di Ramadan gitu ya. Lalu kayak dicuekin gitu bahasa anak sekarang ya. Makanya di sana Rasulullah malah memperbanyak puasa. Lalu ada yang namanya puasa Muharram ya, di bulan-bulan haram ya. Bulan-bulan haram itu adalah bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Karena di sana Rasulullah juga sering berpuasa seperti itu. Lalu ada yang namanya puasa hari Asyura dan Tasyu'a. Jadi puasa Asyura dan Tasyu'a itu adalah tanggal 9 dan 10 Muharram. Jadi kalau tanggal 10 Muharram itu kan namanya hari Asyura ya, Mbak ya. Lalu kalau Tasyu'a, kadang ada yang mengatakan itu kan Rasulullah tidak mengamalkan gitu ya. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah gitu ya, ketika kaum muslimin itu mengatakan, ya Rasulullah, kaum Quraisy pada waktu itu gitu ya, itu juga melaksanakan yang namanya puasa Asyura loh, tanggal 10 Muharram loh Rasulullah, apa kita tidak menyamai mereka seperti itu? Lalu Rasulullah berazam, oke, kalau seperti itu tahun depan tanggal 9-nya tuh kita juga akan berpuasa. Itu yang disebut dengan hari Tasyu'a, tanggal 9 Muharram. Meskipun, Mbak, qadarullah ya, sebelum tahun depan Rasulullah itu sudah meninggal. Jadi itu yang kadang-kadang dibuat argumen kalau puasa Tasyu'a itu tidak dijalankan. Padahal Rasulullah memang sudah berazam seperti itu ya. Ada lagi, Mbak, puasa bulan Syawal. Nah, itu kita ambil 6 hari saja. Nah, ini kan sudah Ramadan ya. Bentar lagi Idul Fitri, setelah itu kan masuk bulan Syawal. Nah, itu kita disunahkan puasa 6 hari. Cara melaksanakannya itu juga tidak dibatasi harus runut gitu enggak, tapi boleh diselang-seling seperti itu semampunya. Yang penting jumlahnya 6 ya. Nah, itu keutamaan adalah ketika kita puasa Ramadan, lalu kita dibarengi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kita itu seolah-olah puasa sepanjang tahun, Mbak. Bayangkan, itu kan pahalanya sangat deras sekali ya. Lalu ada yang namanya puasa hari Arafah. Jadi kalau tanggal 9 Zulhijjah, ketika kita tidak sedang berhaji gitu ya, Mbak, kita disunahkan untuk berpuasa. Karena dengan puasa ini gitu ya, itu merupakan puasa yang digemari oleh Rasulullah juga, karena menghapus dosa yang telah lalu. Bayangkan kan dosa-dosa kecil yang tiap hari tidak kita sadari seperti itu bisa dihapus dengan kita puasa 1 hari saja di bulan Zulhijjah tanggal 9 ketika orang-orang pada berhaji. Lalu yang terakhir ada yang namanya puasa Yaumul Bid, Mbak. Jadi tiap bulan kita mengambil 3 hari untuk berpuasa seperti itu. Nah, biasanya ada yang mengambil tanggal 13, 14, 15, itu yang populer.
di pertengahan bulan penanggalan Hijriah ya, bukan penanggalan ini ya Januari Februari ya. Tapi dengan berarti ya? Iya, harus dengan penanggalan Hijriah ya Mbak. Iya itu Mbak, beberapa puasa sunnah yang bisa kita lakukan. Ya, berarti tadi ada beberapa, dan yang ditekankan di sini oleh Mbak Yaumil adalah bahwa puasa sunnah ini juga kita harus memastikan tuntunannya jelas, seperti itu ya Mbak ya, sudah pandukan oleh Nabi kita seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya Mbak, nah yang membedakan antara puasa sunnah dengan puasa wajib dalam tata laksananya itu seperti apa Mbak? Oke, memang ya ada beberapa perbedaan, tapi tidak banyak. Jadi kalau secara umum yang namanya puasa itu adalah sama, kita menahan lapar, dahaga, dan berhubungan suami istri dari terbitnya matahari atau kita sebut dengan fajar subuh ya, sampai nanti matahari tenggelam. Atau biasanya ditandai dengan azan maghrib. Nah, itu ya. Nah, yang membedakan antara puasa sunnah dan puasa wajib adalah dalam niatnya, Mbak. Jadi dulu Rasulullah itu ya pernah datang kepada Aisyah pagi-pagi terus menanyakan, "Wahai Aisyah, hari ini kita sarapan apa?" seperti itu ya. Lalu Aisyah menjawab, "Rasulullah, maaf hari ini kami atau kita tidak memiliki sesuatu apapun untuk dimakan." Lalu Rasulullah itu tidak langsung yang marah-marah, "Kenapa enggak nyari gitu-gitu?" Karena beliau sangat bijaksana ya. Dengan legowo beliau mengatakan, "Kalau begitu hari ini saya berpuasa." Itu menandakan bahwa yang namanya puasa sunnah itu bisa kita lakukan setelah subuh. Sudah lewat waktu subuh. Sudah lewat waktu subuh. Tapi kalau puasa wajib seperti kita puasa Ramadan atau kita mengkodok puasa, ya kan, itu harus diniatkan malam harinya sebelum fajar, gitu. Nah, itu Mbak yang membedakan antara puasa sunnah dengan puasa wajib dalam hal niatnya. Kalau dalam tata caranya yang lain sama. Berarti misalkan kita bangun kesiangan, terus mau sarapan, nggak ada sarapan, lebih baik daripada lapar diniatkan lanjut puasa sunnah, itu bisa ya Mbak ya. Nah ini mungkin pertanyaan bagi yang dinanti-nanti oleh sahabat Aisyah di rumah ini. Harus didahulukan mana sih kalau kita mau membayar hutang puasa atau melakukan puasa Syawal? Seperti tadi disebutkan oleh Mbak Yaumil kan, puasa Syawal sebagai salah satu puasa sunnah ya Mbak ya, yang disunahkan oleh Nabi kita. Nah, kira-kira gimana nih, membayar hutang puasa dahulu atau melakukan puasa Syawal? Oke, jadi Mbak, memang puasa Syawal ini banyak sekali yang berminat untuk melakukannya. Karena balasannya yang berlipat. Iya, kita dihitung puasa 1 tahun. Terus euforia Ramadan itu kan juga masih ada ketika kita Syawal kan Mbak. Nah, makanya di sana banyak yang berlomba-lomba untuk melaksanakan puasa Syawal. Tidak terkecuali para wanita, kita juga kan ya Mbak. Tapi kadang-kadang memang wanita itu ada yang masa haidnya itu panjang. Dan kegiatan-kegiatan di bulan atau di awal-awal Syawal, kita silaturahim kemana-mana, itu kan belum langsung bisa puasa kan ya, menunggu beberapa hari baru bisa melaksanakan puasa. Nah, ketika kita hitung gitu ya, kok ketika aku mengkodok dulu baru puasa Syawal kok tidak mencukupi ya waktunya di bulan Syawal gitu. Nah, itu yang menjadi kesulitan. Tapi ulama-ulama syalaf memang mereka menekankan bahwa yang diutamakan adalah mengkodok dulu. Karena tadi kan hadisnya adalah bulan Ramadan gitu ya. Ketika kita puasa penuh, lalu kita ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal gitu ya, itu kita seperti puasa 1 tahun. Nah, logikanya kan kita harus melengkapi yang puasa Ramadan dulu, baru nanti diikuti dengan puasa Syawal. Itu dulu ya. Nah, tapi kan di era kontemporer sekarang ini gitu ya, wanita juga nggak ini loh ketinggalan gitu. Nah, makanya ternyata gitu ya, ketika ditelisik lagi Mbak, Aisyah itu juga kalau mengkodok puasa itu tuh tidak di hari atau di bulan-bulan Syawal, malah di bulan Sa'ban. Ini ya saya bacakan hadis dari Bukhari Muslim ya, jelas sahih kalau di kitab Bukhari Muslim. Saya bacakan, karena yakunu alayya saumu min Ramadan famastati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Qala Yahya sublu minan nabiyyi au bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Aisyah itu pernah bilang gini, Mbak, saya itu mempunyai tanggungan hutang puasa Ramadan. Saya tidak mampu mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Nah, Yahya menambahkan di sini bahwasanya Aisyah itu mengqadha di bulan Sya'ban itu dikarenakan Aisyah itu lebih sibuk untuk melayani keperluan-keperluan Nabi seperti itu. Nah, ini menandakan apa? Ini bisa menjadikan dalil bahwa ternyata Aisyah juga mengqadhanya itu di bulan Sya'ban. Kita berhusnuzan ya Mbak, yang namanya Aisyah istri Rasulullah gitu ya. Beliau sahabiah gitu ya. Pasti juga ingin puasa Syawal ya. Tidak mungkin beliau meninggalkan atau melewatkan puasa Syawal ya. Nah, logikanya kalau beliau saja gitu ya, tidak ditegur oleh Rasulullah ketika mengqadha puasanya di bulan Sya'ban, berarti kan diperbolehkan kita mendahulukan Syawal di bulan Syawal dan mengakhirkan mengqadha. Karena prinsipnya ibadah gitu ya, itu ada yang muakkad, ada yang muwassa enggak. Jadi kalau muakkad itu dia terikat waktu. Seperti puasa Syawal itu kan hanya bisa dilakukan di bulan Syawal itu ya. Sedangkan mengqadha itu bisa sepanjang tahun setelah Syawal, ya kan Mbak? Nah, makanya meskipun dia hukumnya sunnah gitu ya, itu boleh didahulukan nanti baru kemudian kita melakukan qadha di bulan selanjutnya seperti itu. Jadi tidak apa-apa kalau ingin melakukan Syawal terlebih dahulu, baru nanti kita mengqadha puasa setelah puasa Syawal kita lengkap 6 hari seperti itu Mbak. Baik, sahabat Aisyah bisa dijadikan catatan berarti ya. Kita bisa mendahulukan atau melakukan dulu puasa Syawal yang waktunya terbatas di bulan Syawal, kemudian setelah itu baru kita melunasi hutang kita. Tapi kalau kita tidak padat aktivitas seperti Bunda Aisyah, mungkin setelah selesai Syawal kita bisa langsung mulai menyicil atau membayar puasa ya Kak ya. Baik. Nah, kemudian ini pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah tuntunan puasa sunnah bagi perempuan? Karena banyak nih yang menanyakan, apakah saya kalau mau puasa sunnah harus meminta izin dulu atau berbicara dulu atau mendapatkan persetujuan dari suami, atau seperti apa kalau untuk perempuan ini? Oke, jadi memang ada pendapat yang mengatakan bahwasanya wanita itu tidak boleh berpuasa ketika suaminya itu di rumah dan wanita tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu. Ada pendapat seperti itu kan seperti kayak mengebiri kebebasan kita untuk beribadah, ya kan Mbak? Padahal Allah itu menciptakan kita baik laki-laki maupun perempuan itu untuk beribadah dan itu tidak dibeda-bedakan, ya kan? Nah, hadis gitu ya yang mendasari pendapat itu adalah hadis dari Abu Hurairah Mbak. Memang sangat populer sekali gitu ya. Itu yang dijadikan dalil bahwasanya perempuan itu tidak boleh puasa selain izin suami. Saya bacakan ya Mbak ya. Jadi dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idnihi. Jadi Rasulullah bersabda, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, janganlah wanita berpuasa sedangkan suaminya di rumah kecuali dengan izinnya. Nah, itu dijadikan legitimasi untuk membatasi wanita berpuasa sunnah. Padahal hadis ini turun ya, itu kan ada asbabul wurudnya. Jadi sebab yang menjadikan Rasulullah itu mengatakan ini gitu kan Mbak. Nah, jadi saya sambil bercerita ya. Jadi hadis ini itu dikatakan Rasulullah ketika ada seorang perempuan mengadu datang kepada Rasulullah Mbak. Nah, itu adalah istrinya Sofwan. Dia mengatakan seperti ini, wahai Rasulullah, suamiku itu sering memukulku kalau aku itu sholat subuh gitu loh. Lalu dia selalu menyuruhku membatalkan puasa gitu ya ketika aku berpuasa sunnah. Nah, lalu dia itu sering kayak menunda-nunda sholat subuh Mbak. Jadi kalau matahari sudah terbit gitu ya, itu baru dia bangun untuk sholat subuh. Si sang suami tadi. Si sang suami tadi. Nah, kebetulan sang suami itu juga ada di majelis tersebut, sehingga Rasulullah langsung konfirmasi kepada Sofwan ya. Lalu ketika ditanya benarkah yang dikatakan oleh istrimu gitu ya, si Sofwan mengatakan bahwasanya dia itu gitu ya memukul istrinya
ketika sholat, karena istrinya itu kalau sholat lama Mbak, itu membaca 2 surat. Padahal saya nggak sabar gitu kata Sofwan ya. Lalu Rasulullah untuk ngedeng-ngedeng si Sofwan tadi ya, mengatakan, iya nggak apa-apa, membaca 1 surat saja sudah cukup. Dia bilang seperti itu ke istrinya. Lalu yang kedua, si Sofwan mengatakan, kalau saya menyuruhnya itu untuk membatalkan puasa atau berbuka, itu karena saya ini masih muda Rasulullah. Dan saya itu tidak bisa menahan birahinya seperti itu loh Mbak. Makanya dia menyuruh istrinya untuk membatalkan puasa. Lalu kenapa kok dia sering sholat subuhnya itu sampai terik matahari? Karena itu memang sudah dikenal, sudah masyhur di kalangan masyarakat situ ya, keluarga mereka itu sering keluarga penidur bahasanya. Jadi kalau belum matahari terbit mereka tidak akan bangun dan sholat seperti itu. Nah, konteksnya di sini kita bisa memahami Mbak, si Sofwan ini suami yang seperti apa? Istrinya sholat saja dipukul kalau lama gitu ya. Lalu dia sering menyepelekan sholat seperti itu. Nah, itu kan suami yang tidak bisa kita bilang belum menunaikan kewajiban dia sebagai suami. Suami itu kan seharusnya mendidik istrinya ya. Nah, seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan janganlah wanita itu puasa selain izin suami. Karena apa? Karena Rasulullah tidak ingin ya, kalau Rasulullah menyalahkan si Safwan gitu ya, malah nanti sampai rumah kan istrinya pasti malah lebih dimarahi kan Mbak. Tahu sendiri tadi pribadinya Safwan seperti apa, seperti itu kan. Dan itu bentuk kecerdasan Rasulullah, tidak malah menyalahkan si Safwan di depan umum yang akan menjadikan si istrinya itu malah nanti jadi semakin dipukuli oleh suaminya. Nah, lalu jadi maksud Rasulullah mengatakan ini adalah untuk menjaga keselamatan si istrinya. Jangan sampai nanti malah semakin sering dipukuli oleh Sofwan karena si istri tadi lebih mengutamakan puasa sunnah seperti itu. Jadi kalau dalam Islam kita mengenal yang namanya maqasidus syariah ya. Nah, maqasidus syariah itu ada 5 ya. Yang pertama adalah hifzu nafs. Nah, yang kedua hifzu aql. Yang ketiga hifzu din. Lalu yang keempat hifzu NADN nasl. Nasl itu menjaga keturunan. Lalu yang kelima hifzu mal. Jadi ini adalah kita sebutkan secara berurutan karena ini sesuai dengan skala prioritas. Jadi prioritas pertama itu hifzu nafs, Mbak. Nafs itu adalah kita menjaga jiwa. Karena kalau jiwa kita tidak selamat, bagaimana kita bisa beribadah? Bagaimana kita bisa mempunyai keturunan? Bagaimana kita bisa mencari harta? Makanya yang pertama adalah hifzu nafs. Nah, tadi di kasusnya Sofwan dan istrinya, bisa kita lihat ya, kalau istrinya itu lebih mengutamakan puasa, berarti kan dia mengutamakan hifzu din. Din padahal di prioritas nomor 3. Padahal nafs atau jiwanya dia terancam nanti dipukuli oleh suaminya. Maka kecerdasan Rasulullah ya Mbak ya, beliau mengatakan itu tadi, bersabda bahwasanya janganlah seorang istri itu berpuasa selain izin suaminya. Jadi konteksnya ini hanya untuk keluarganya si Sofwan gitu loh Mbak, bukan untuk mengkebiri otonomi wanita untuk berpuasa sunnah seperti itu. Nah, lalu yang namanya hadis itu tidak bisa kita terima secara parsial Mbak. Secara parsial itu ya kita ambil hadis ini saja tapi kita menafikan hadis-hadis yang lainnya. Lalu yang namanya kita mengintegralkan ya. Jadi ayat dan hadis itu kan juga saling melengkapi. Padahal dalam ayat-ayat itu Allah sudah mengatakan bahwasanya dalam Quran Asy-Syura ya Mbak, saya bacakan artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, di sini Allah menekankan prinsip musyawarah, bukan hanya di ranah pabrik, tapi juga di ranah domestik. Seperti tadi antara hubungan suami istri ketika kesepakatan untuk berpuasa sunnah. Semuanya mereka memang sudah sepakat gitu ya, sudah
mafhum kalau istrinya itu sering puasa Senin Kemis. Nah, lalu itu sudah menjadi kesepakatan seperti itu ya. Lalu kok tiba-tiba hari Senin suaminya memaksa istrinya untuk membatalkan, itu kan berarti dia sudah melanggar perjanjian musyawarah, hasil musyawarah yang tadi sudah diemban gitu ya. Dan istri itu juga mempunyai hak atas dirinya sendiri seperti itu untuk menjalankan ibadah seperti itu. Itu sih Mbak. Jadi harus mengutamakan prinsip musyawarah seperti itu. Jadi tidak harus izin suami jika memang itu sudah menjadi kesepakatan dan hasil musyawarah seperti itu. Dalam arti sebenarnya masalah ini akan terselesaikan kalau suami istri saling ya Mbak ya, iya, saling pengertian, saling memahami, juga bahkan saling mendukung dalam kebaikan termasuk dalam berpuasa sunnah ini ya. Betul sekali ya. Baik, kalau begitu Mbak Yaumil, apa ya, mungkin dari Mbak Yaumil ada tips-tips kah kalau bagi perempuan kita biar istiqomah dalam melakukan puasa-puasa sunnah ini seperti apa? Oke, jadi kalau dari saya ya Mbak, kita tidak perlu maruk dalam beribadah. Itu prinsip yang pertama. Sama, walaupun kita tahu puasa-puasa yang saya sebutkan banyak tadi itu mempunyai keutamaan semuanya, ya kan Mbak. Lalu kita ingin melaksanakan semuanya. Itu nanti bisa dipastikan baru berapa lama itu sudah bosan seperti itu. Nah, makanya kita memang mengambil yang sesuai dengan kemampuan kita. Semuanya kita pekerja kantoran yang tidak berat gitu ya. Kita merasa melakukan puasa Daud itu mampu. Ya sudah, kita melaksanakan puasa Daud. Meskipun nanti ada puasa Senin Kemis terus kita ngambil Senin Kemis juga, itu tidak perlu gitu loh Mbak. Yang penting kita konsistenkan dulu di puasa Daudnya seperti itu. Tapi kalau semuanya kita ya Mbak sering keluar gitu ya, kita mampunya yang puasa Senin Kemis kayak gitu ya, kita konsistenkan dulu di puasa Senin Kemis kayak gitu. Atau kalau memang kita tidak bisa yang mengambil yang dia itu weekly atau mingguan kayak Senin Kemis tadi kan mingguan, kita ambil aja yang Yaumbit. Yang sebulan 3 kali. Iya, 3 hari saja kan kita juga ada pilihan-pilihan. Oh iya, saya juga perlu menjelaskan ini Mbak. Jadi yang namanya Yaumbit itu kan memang yang populer itu kan yang tanggal 13, 14, 15 ya. Ternyata ada ininya Mbak, variasinya, dan itu semuanya ada dalilnya. Saya jelaskan ya Mbak ya. Jadi Yaumbit itu kan tadi adalah puasa 3 hari setiap bulan. Nah, yang pertama itu bisa puasa berturut-turut dari tanggal 13, 14, dan 15. Nah, ini semua ada dasar-dasar hadisnya ya. Yang diingat tadi hitungannya tanggalnya hijriah ya Mbak ya? Iya, hijriah ya. Emangnya malah pakai tanggalan nasional. Lalu yang kedua, berpuasa 3 hari pada hari Senin pekan pertama, kemudian pada hari Kamis, lalu hari Senin pekan berikutnya. Jadi di pekan pertama hari Senin, lalu Kamisnya, lalu Seninnya lagi. Nah, itu pilihan kedua. Lalu pilihan ketiga ada lagi Mbak, berpuasa 3 hari pada hari Senin pertama awal bulan dan 2 hari Kamis, tidak ditentukan. Jadi kita ngambil hari Seninnya, Senin awal bulan, lalu kita ngambil hari Kamis, lalu bisa Kamis pekannya lagi atau pekannya lagi, tidak ditentukan. Nah, itu lebih fleksibel. Yang penting kita ngambil hari Senin dan Kamis. Kenapa sih kok Senin Kamis ya? Tadi alasannya ya. Jadi kalau hari Senin dan Kamis itu amalan kita tadi loh Mbak, yang disetorkan. Yang disetorkan. Ya. Tapi kalau kita melakukan tiap Senin Kemis kok kayaknya berat ya gitu, karena kita aktivitasnya padat dan itu malah nanti jadi melelahkan dan lain sebagainya, tapi tidak konsisten. Ya kita ambil saja ini alternatif Mbak. Kita ngambil hari Senin pertama, lalu hari Kamis 2 kali, boleh di pekan pertama, boleh di pekan kedua, boleh di pekan ketiga. Lalu ada lagi Mbak, pilihan yang keempat, berpuasa 3 hari pada hari Senin dan Kamis di pekan pertama dan 1 hari di apa saja, hari apa saja bebas. Ya, itu lebih fleksibel lagi kan. Lalu pilihan yang kelima, berpuasa 3 hari di awal bulan, bisa tanggal 1, 2, 3 penanggalan hijriah tentunya. Ya Mbak. Lalu yang keenam, berpuasa 3 hari dengan tidak ditentukan harinya, apakah di awal,
di tengah atau di akhir, berturut-turut atau tidak. Oh, yang ini malah lebih bebas lagi. Lebih bebas lagi. Jadi kita 3 hari. 3 hari dalam 1 bulan seperti itu. Itu Mbak, jadi alternatif yang bisa kita ambil ketika kita memang aktivitasnya padat dan tidak bisa melakukan puasa Daud, belum bisa melakukan puasa Senin Kamis. Ini bisa jadi alternatif. Ya, betul. Gitu Karena, Mbak. Mungkin bisa disampaikan juga karena sesungguhnya Allah menghendaki Iya, kemudahan bagi hambanya ya Mbak ya. Betul. Iya, jadi termasuk juga kita yang mengetahui kondisi tubuh kita, kita bisa menyesuaikan saya mampunya puasa apa gitu ya Mbak ya. Yang penting kita sudah berniat ingin melakukan puasa sunnah. Betul. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi kalau boleh. Kalau mendobel niat itu gimana? Mendobel niat. Jadi puasanya sekali tapi niatnya banyak. Kalau ini yang biar pahalanya memaksimalkan pahala gitu ya Mbak. Jadi yang namanya beribadah itu tuh satu dengan satu niat. Jadi tidak bisa semuanya kita sholat gitu ya Mbak ya. Satu kali sholat ini semua udah diungkap di waktu. Ini sholat isya sekaligus tahajud gitu. Itu ya tidak boleh, tidak bisa. Memang innamal a'malu binniyat gitu ya. Jadi setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau dia niatnya itu puasa Senin Kamis di hari Senin gitu ya, ya dia diniatkan untuk puasa Senin Kamis. Tapi kalau dia niatnya adalah yaumul bid, meskipun itu jatuhnya di hari Senin, ya niatnya adalah puasa yaumul bid gitu. Jadi nggak boleh double ya Mbak ya. Nggak boleh ya sahabat Aisyah di rumah ini loh Mbak, bukan saya. Tidak bisa ya, maaf ya. Ya, mungkin ini beberapa pertanyaan yang saya rasa jadi pertanyaan sahabat Aisyah di rumah. Jadi mungkin kita berharap apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjawab sekaligus menambah wawasan gitu ya Mbak ya. Ya, yang penting ingat bahwa untuk puasa sunnah dalam lingkungan keluarga suami istri yang ditekankan adalah saling pengertian dan saling mendukung untuk beribadah. Betul ya, sekali. Ada pesan terakhir mungkin Mbak Yomil untuk sahabat Aisyah di rumah? Oke, Sobat Aisyah, pesan saya di bulan Ramadan yang menginjak 10 hari terakhir ini ya Mbak ya, kita maksimalkan ibadah kita dan selalu menjaga stamina tubuh kita. Jangan sampai kita mendahulukan puasa tapi dalam keadaan kurang sehat seperti itu, karena di masa pandemi seperti ini hal yang jadi prioritas kita adalah hizul nafs tadi ya. Jadi tetap semangat beribadah tapi juga semangat untuk menjaga stamina tubuh kita. Seperti itu Mbak. Terima kasih Mbak Yaumil untuk waktunya sudah mendiskusikan dengan sahabat Aisyah di rumah. Semoga bisa bertemu lagi dengan tema-tema yang lain ya Mbak ya. Baik, sahabat Aisyah, terima kasih untuk kebersamaannya setengah jam ke belakang sampai saat ini, dan kita berharap apa yang didiskusikan bisa menjadi manfaat dan menambah pengetahuan sahabat Aisyah sekalian. Jangan lupa untuk jika ada yang belum mengikuti dari awal bisa mengikuti ulang di Instagram dan Facebook Aisyah, juga nanti akan kami posting di YouTube Aisyah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tentu saja kalau ada tema-tema yang ingin sahabat Aisyah kita diskusikan seputar fikih perempuan apa saja bisa disampaikan melalui DM di sosial media kami. Kami tunggu untuk partisipasinya, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.